setelah pembersihan di dalam kota Madinah, maka sampailah waktu yang ditentukan, di mana di akhir perang Uhud, kalau kita masih ingat, ada janji yang dilontarkan oleh Abu Sufyan bahwasanya mereka akan kembali menantang kaum muslimin, berperang kembali 1 tahun pasca perang Uhud. Dan Rasulullah mengiyakan, kita akan ketemu kembali untuk menentukan siapa pemenang sesungguhnya pada perang Uhud. Karena meskipun mayoritas mengatakan kaum muslimin kalah, namun secara hitung-hitungan strategi kaum muslimin tidak bisa dikatakan kalah telak. Mengapa? Karena kalau hitung-hitungannya kekalahan tersebut adalah pimpinan-pimpinan ataupun kepala-kepala banyak yang tertawan atau terbunuh. Ternyata meskipun 70 orang dari pasukan Madinah, kita ini menyebutkan dengan istilah pasukan Madinah, dikarenakan di dalam pasukan ini ada Yahudi dan ada juga orang munafik yang pernah kita sampaikan pada kajian terdahulu. Nah, dari 70 orang ini, mayoritas mereka bukan pimpinan dari kaum muslimin. Ya, paling yang terhitung ada Sayyidina Hamzah yang syahid pada perang Uhud. Sisanya adalah kaum muslimin yang secara notabene-nya adalah prajurit biasa, bukan pengambil keputusan dalam barisan. Yang kedua adalah ciri daripada pemenang perang di masa itu adalah mereka mendapatkan harta rampasan yang diambil dari musuh yang dikalahkan. Namun dalam perang Uhud mereka tidak sempat dan tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan mereka takut bahwasanya pasukan Nabi akan kembali dengan membawa orang-orang Madinah yang tidak ikut dalam peperangan. Oleh karena itu pasukan Mekah merasa tidak puas dan ingin menyelesaikan hal tersebut pada pertemuan 1 tahun setelah perang Uhud. Dan datang 1 tahun berlalu, maka berangkatlah 4.000 pasukan yang berasal dari Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Nabi juga membawa pasukan sejumlah 3.000 pasukan. Di sana Rasulullah menunggu sekitar 18 mil dari kota Madinah. Cuma apa yang terjadi? Pada saat pasukan Makkah keluar dari kota Makkah, beberapa mil keluar dari kota Makkah, ternyata sebenarnya orang-orang Makkah itu sudah tidak bergairah lagi untuk melakukan peperangan. Mereka menganggap, ya sudah, kemarin kita sudah impas di Uhud kemarin, untuk apa lagi perang? Ditambah lagi mereka takut, trauma Badar itu masih terasa. Takutnya bahwa pasukan dulu oke lah kita bisa mengalahkan, tapi belum tentu untuk kali ini kita bisa menang. Jadi masih ada trauma yang mereka rasakan, sehingga sebagian besar dari mereka itu merasa perjalanan perang ini adalah perjalanan yang tidak menyenangkan atau tidak diinginkan. Dan ternyata pemikiran itu pun menimpa pemimpin mereka, Abu Sufyan. Abu Sufyan semakin jauh dari kota Mekah, mereka berpikir untuk apa keluar kali ini? Ya kalau menang, kalau kalah kan cobalah urusannya nanti. Maka setelah berada di tengah perjalanan antara kota Mekah dan kota Madinah, Abu Sufyan menghentikan pasukan lalu menghadap pasukannya dan mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku merasa perjalanan kali ini tidak terlalu penting. Mengapa? Karena saat ini adalah masa bertanam di kota Mekah. Jangan lupa, orang-orang Mekah itu jalur perdagangannya mati dikarenakan jalur mereka menuju Syam tertutup, sehingga mereka tidak bisa lagi berdagang. Dagangnya itu diganti dengan bertani. Maka kalau seandainya dagang nggak bisa,
bertani terbengkalai, maka lahannya itu tidak bisa ditanami, otomatis kita akan menghadapi paceklik yang berkepanjangan. Oleh karena itu kata Abu Sufyan, bagaimana kalau kita balik aja, nggak usah perang. Usulan ini tanpa disangka disambut dengan baik oleh pasukan yang berjumlah 4.000 tadi. Jadi tidak ada punya semangat perang sebenarnya. Mereka mengatakan, benar yang kau sampaikan wahai Abu Sufyan, ini peperangan sia-sia saja, lebih baik kita balik lagi aja. Akhirnya mereka sepakat balik kanan, gak jadi perang. Dan Rasulullah nunggu di lokasi itu sampai 18 hari. Ditunggu, ini kok gak datang-datang. Katanya mau ngajak duel tapi kok gak datang. Maka setelah merasa bahwasanya orang-orang Quraisy ini tidak jadi berperang, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk balik. Tapi di perjalanan beliau kemudian menjalin hubungan dengan kabilah-kabilah yang beliau lewati. Nah, kejadian perang yang gak jadi ini di dalam tarikh Islam disebut dengan perang Badar kedua. Tidak ada perang, tidak ada senjata, tapi di sini adalah perang psikologis.